Asini roh kama dihamu doh dame nasian di mata mata doh cian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui sapaan firman Tuhan pada hari Senin tanggal 20 November 2022 yang tertulis dari 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Unang mabaloson hamu najat alo ni najat, pangisahion alo ni pangisahion, lamma masu-masu mahamu, ay naing tianong muna do pasu-pasu, ubahen natarju amu. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu dan kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah biasanya yang menjadi respon kita ketika kita dilukai, ketika kita disakiti, ketika kita dicaci maki? Secara kemanusiaan yang ada dalam hati kita, dalam diri kita, dalam pikiran kita adalah bagaimana membalaskannya. Dengan cara apa? Dengan trik bagaimana? Dan apa yang dilakukan untuk membalaskan? Sehingga dengan demikian kita merasa puas, kita merasa senang dari sudut kedagingan kita ketika kita bisa membalaskan perbuatan yang jahat dengan kejahatan pula. Tetapi Petrus dalam nats ini justru mengingatkan supaya kita tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, supaya dengan demikian tidak ada dua orang yang jahat, namun hanya satu orang yang jahat. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah, karena tantangan terbesar sesungguhnya adalah dalam hati kita, dalam diri kita, atas perlakuan tindakan yang dilakukan oleh sesama kita terhadap kita. Dan ini yang disampaikan oleh Petrus kepada jemaat, kepada orang yang percaya pada waktu itu, sehubungan dengan apa yang dialami, apa yang dihadapi oleh orang-orang percaya pada waktu itu. Bagaimana mereka mengalami tekanan, bagaimana mereka mengalami ancaman, bagaimana mereka diintimidasi yang dialami oleh orang-orang percaya sehubungan dengan iman mereka kepada Kristus. Petrus menyarankan untuk memenangkan mereka yang melakukan kejahatan itu atas kita, bukanlah dengan membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan yang baru pula, tetapi Petrus menyatakan untuk memberkati, sebab dengan memberkati orang yang melakukan kejahatan itu, maka kita akan menjadi diberkati oleh Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Petrus ketika disebutkan tadi bahwa tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sehingga jangan pernah memikirkan apalagi melakukan sebuah pembalasan kejahatan dengan kejahatan. Ketika kita berpikir untuk membalaskannya, sesungguhnya kita sudah kehilangan berkat itu. Apalagi kalau sampai kita melakukannya dengan tindakan kita, dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, dengan memaki, balasnya dengan memaki. Nah, itu yang diingatkan oleh Petrus dalam nats ini. Jangan pernah berpikir bahwa dengan membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan maka kita menjadi pemenang. Salah. Bukan malah menjadi pemenang, tetapi sebaliknya justru kita menjadi kalah, bukan menjadi pihak
pemenang di hadapan Tuhan. Ketika satu kejahatan dibalaskan dengan kejahatan, maka kita juga turut kalah. Kita tidak menjadi pemenang di situ. Meski menurut kita menjadi pemenang dari sudut kedagingan kita, dari sudut manusiawi kita, itu menjadi sebuah godaan yang besar dalam kehidupan kita. Sebab kita dipanggil untuk memberkati, bukan untuk mencaci maki. Untuk memberkati, bukan untuk menjahati. Karena dengan demikianlah maka kita sesungguhnya sedang menantikan berkat yang dari Tuhan ketika kita bersedia, konsisten, dan setia kepada Dia dengan melakukan yang baik meskipun kita dilukai dan dijahati. Itu yang disampaikan dalam 1 Petrus pasal 3 kalau kita membaca di ayat yang ke-12. Itu disebutkan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita mau diajak, mau diarahkan untuk senantiasa fokus kepada Tuhan. Jangan biarkan perbuatan yang jahat, caci maki, dilukai akan mengalihkan fokus kita. Tetapi tetaplah berfokus senantiasa kepada Tuhan saja di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan biarkan fokus kita diambil alih oleh karena apa yang kita alami dan kita hadapi. Bahkan disebutkan, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ternyata Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan itu tidak tutup mata. Tuhan itu tidak vakum, tapi Dia melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat. Dan ternyata Dia menentang orang-orang yang melakukan perbuatan jahat. Karena itu setialah untuk boleh memberkati dan menjadi berkat terhadap sesama kita, termasuk orang-orang yang menyakiti, melukai, mencaci maki kita. Bertahanlah dalam Kristus, karena ternyata Dia bersama dengan kita, melihat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.